Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Berjumpa kembali bersama Ibu Siska dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 3, pembelajaran 4, yakni Yusuf. Ya, sekarang siapkan buku paketnya. Buka halaman 49. Nah, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Ambil sikap yang baik, ya, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga hari ini. Pada kesempatan ini, kami akan belajar dari Yusuf yang telah banyak berkorban untuk menunjukkan kesetiaannya kepadamu. Bantulah kami semua agar dapat meneladani kesetiaan dan pengorbanan Yusuf. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sekarang ingat kembali pelajaran kita minggu yang lalu tentang Yakub, ya. Yakub mempunyai 12 orang anak, ya. Salah satunya adalah Yusuf yang kita akan pelajari hari ini. Nah, setelah mendapat berkat dari ayahnya Ishak, Yakub tinggal bersama pamannya yang bernama Laban. Kemudian menikah dengan Lea dan mempunyai 10 anak, yakni Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Aser, Isakar, dan Jebulon. Kemudian Yakub menikah dengan Rahel, istri yang sangat disayanginya. Rahel meninggal dalam perjalanan ke rumah Ishak. Rahel meninggalkan 2 anak, yaitu Yusuf dan Benyamin. Nah, anak-anak, sekarang amatilah gambar halaman 52, ya. Nah, kalian mengamati gambar dari A sampai F. Nah, setelah mengamati gambar, perhatikan. Mikael, anak yang baik. Agar adiknya bisa makan es krim, Mikael harus berjuang. Perjuangan Mikael antara lain meminta uang kepada ayahnya, membonceng adiknya, dan menuntun sepeda. Nah, agar berhasil, kita harus ada perjuangan. Agar bisa membahagiakan orang lain, harus ada pengorbanan. Sama seperti kisah Yusuf, ya, yang kita akan bacakan dan kita dengarkan dalam kitab Kejadian bab 37 ayat 12 sampai 36 tentang Yusuf diperlakukan secara tidak adil dan juga Yusuf menjadi penguasa di Mesir dalam kitab Kejadian bab 39 sampai 45. Nah, sekarang perhatikan video cerita Yusuf berikut ini. Kanaan, Bapak Yakub punya 12 anak laki-laki. Anaknya yang ke-11 bernama Yusuf. Yusuf berumur 17 tahun, Yusuf mempunyai ibu bernama Rahel. Bapak Yakub lebih sayang kepada Yusuf, karena itu Bapak Yakub memberi Yusuf sebuah jubah maha indah. Tetapi, saudara-saudara Yusuf merasa iri hati dan benci kepada Yusuf. Tiba-tiba saudara-saudara Yusuf yang marah itu mengambil jubah maha indah dari Yusuf. Lalu Yusuf bertemu saudara-saudaranya sedang menggembalakan kambing domba di Dotan. Suatu hari, Bapak Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat keadaan saudara-saudaranya. Yusuf juga bermimpi tentang matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Yusuf bermimpi berkas-berkas gandum saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah berkas Yusuf, dan melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang kering. Agar perbuatan mereka tidak diketahui, jubah Yusuf dicelup darah kambing. Mereka mengatakan Yusuf mati dimakan binatang buas, lalu Bapak Yakub menangis. Saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf kepada pedagang Midian sebagai budak. Pedagang Midian itu menjual Yusuf kepada Potifar, yaitu kepala pengawal Raja Fir'aun di Mesir. Suatu hari, istri Potifar berbuat jahat kepada Yusuf. Karena itu Yusuf dimasukkan ke dalam penjara.
Di istana Mesir, Raja Firaun bermimpi melihat 7 ekor lembu kurus memakan 7 lembu gemuk. Kemudian Raja Firaun bermimpi lagi melihat ada 7 bulir gandum kurus memakan 7 bulir gandum gemuk. Pada pagi hari, Raja Firaun mengumpulkan semua orang ahli, tetapi mereka tidak dapat mengartikannya. Lalu datanglah juru minuman memberitahu ada seorang Ibrani di penjara yang bisa mengartikan mimpi Raja. Lalu datanglah Yusuf menghadap Raja Firaun, dan Raja Firaun pun menceritakan mimpinya. Yusuf mengartikan bahwa akan ada datang 7 tahun kelimpahan makanan di Mesir. Arti mimpi selanjutnya adalah akan ada datang juga 7 tahun kelaparan, tidak ada makanan di Mesir. Yusuf berkata agar mencari seorang yang bijaksana untuk menyimpan persediaan bahan makanan. Akhirnya, Raja Firaun menjadi senang karena Yusuf adalah orang yang bijaksana dan dipenuhi roh Allah. Raja Firaun memilih Yusuf untuk menjadi penguasa seluruh tanah Mesir. Kemudian Yusuf bekerja mengumpulkan bahan makanan di tahun kelimpahan selama 7 tahun. Ketika 7 tahun kelaparan itu datang melanda Mesir, Yusuf membuka persediaan makanan itu dan menjualnya. Demikianlah semua penduduk di tanah Mesir tidak terkena kelaparan oleh karena Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf adalah anak kesayangan Yakub. Karena itulah ia dibenci saudara-saudaranya. Iri hati dan dengki telah membutakan mata dan hati saudara-saudara Yusuf. Yusuf hampir dibunuh, dibuang, dan dijual sebagai budak ke Mesir oleh saudara-saudaranya. Yusuf mengalami banyak penderitaan karena kesabaran dan kepercayaannya kepada Allah membuatnya tetap sabar dan menjadi sosok yang bijaksana dan dihormati. Seperti yang sudah kalian lihat di dalam video yang sudah kalian simak tadi. Tuhan mempunyai rencana yang baik untuk setiap orang. Yusuf menjadi penguasa di Mesir, karena begitulah rencana Tuhan. Untuk mencapai rencana Tuhan, Yusuf harus menghadapi cobaan dan penderitaan. Namun karena ia tabah dan tetap setia pada jalan Tuhan, maka ia berhasil menjadi penguasa di Mesir. Kita juga dapat mengalami cobaan dan rintangan di sekolah atau dimanapun kita berada. Tuhan menyertai kita. Hadapilah setiap cobaan dengan tabah, jujur, dan tetaplah setia pada jalan Tuhan, seperti teladan Yusuf. Kita pun perlu belajar bersyukur, bahkan saat mengalami penderitaan. Nah, pesan besar yang perlu ditegaskan adalah bahwa Allah itu setia. Ia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya, meskipun harus melalui berbagai macam rintangan dan memikul berbagai beban derita. Pada akhirnya, rencana Allah menjadi nyata. Nah, sebagai bahan refleksi kalian di rumah, nah bagaimana perasaanmu waktu kamu disakiti? Nah, itu kamu renung di dalam hatimu. Gimana waktu kamu disakiti? Apakah kamu marah? Apakah kamu dendam? Atau kamu memaafkan? Ya, baik anak-anak. Itulah pelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri pelajaran kita dengan doa. Ambil sikap doa yang baik. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami sudah Kau ajari tentang kesabaran Yusuf menanggung beban penderitaan. Kepada kami juga telah Kau tunjukkan tentang kesetiaan Yusuf yang tidak goyah dalam penderitaan yang menimpanya secara bertubi-tubi. Kuatkanlah kami agar dapat menghadapi setiap peristiwa, dapat selalu tabah dan setia seperti Yusuf. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, selamat belajar, tetap jaga kesehatannya. Salam sehat, salam SFD, Tuhan memberkati.